pertanda bahwa kita akan menikmati hari kemerdekaan kita. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, katakan merdeka. Bilang, sekali merdeka tetap merdeka. Oke, puji Tuhan ya. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengambil satu sejenak, kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini hari yang terindah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau saat ini, hati, jiwa, dan seluruh hidup kami hanya untuk menyenangkan Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa setiap kami, baik para pelayan Tuhan, dan setiap kami yang mengikuti ibadah jemaat-Mu, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, biarlah hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih, segala hormat kemuliaan hanya untuk Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masih kita berdiri, kita menaikkan pujian Tuhan berada di bait suci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, satu hal yang perlu kita sadari bahwa kita harus merasakan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita memulai memuji Tuhan, mari berikan hatimu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Pastikan hari ini kau ada dan berjumpa dengan Tuhan yang bersekutu. Mari kita angkat sebuah pujian bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan Tuhan, merindukan hadirat, merindukan lawatan yang mengubahkan. Apapun yang terjadi di dalam hidup, selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku mengalah.
dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan. Mari angkat suaramu, lebih sungguh kata, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku rindu selalu lebih lagi, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku rindu selalu ada suara ku sembah Kau. Ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan hadirimu menyembah Yesus, karena ku membalas ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah ku rindu selalu lagi-lagi ku sembah, ku sembah. Amin. Kami sembah Engkau Allah yang Maha Kudus. Tak dapat, sungguh kami tak dapat membalas segala kebaikan. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku rindu, mari angkat suaramu, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku rindu selalu rindu Kau, ku rindu selalu rindu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika pujian ini berkata engkau dan rohmu sedang menyembah Tuhan, menyadari bahwa tidak dapat sedikit pun yang kita perbuat untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Coba pastikan hari ini hatimu benar-benar terbuka di hadapan Tuhan, menyadari segala kesalahan, menyadari segala dosa. Dengan kerinduan hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Daud suatu kali ia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ia berdosa. Ia mengikuti ambisi emosional, sehingga melakukan sesuatu yang memilukan hati Tuhan. Tetapi ketika Natan menegur, ia terbuka. Hatinya tidak berontak dan tidak menolak sedikit pun. Hari ini dalam hadirat Tuhan, coba akui di dalam Tuhan, Tuhan, 1 minggu ini aku melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya, ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, Dialah Allah yang setia, yang akan mengampuni kita, melepaskan kita dari keterikatan dosa.
Ampuni di hadapan Tuhan. Terbuka dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ini pengakuan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu memuliakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kerinduan kami ya Tuhan, ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Tapi jauh dalam diri kami sering melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, melukai hati Tuhan. Tetapi dalam hadirat-Mu hari ini, kami mengakui segala kesalahan kami, merindukan pengampunan, pemulihan. Hidup kami boleh direstorasi menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau yang menolong kami Tuhan, menyertai kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir hari ini, seluruh kami Tuhan, sehingga lewat pujian kami, lewat firman-Mu yang berkumandang bagi setiap kami, hidup kami akan boleh benar-benar dipulihkan dan menjadi seorang pribadi yang memuliakan Tuhan. Kami akan boleh melanjutkan ibadah kami ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan mampukan kami, sehingga kami mampu bersuka cita mengakui bahwa Engkau adalah Raja yang sudah menebus kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, semua bersuka cita. Amin. Tidak secara kebetulan di bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi kita semua. Jadi saya rindu Bapak Ibu, bukan hanya dalam negara ini saja kita merdeka, tetapi mari juga dengan sukacitamu yang besar bahwa kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan seindahnya pelangi, secerah Tuhan. Kita bukan hanya sukacita kita. Haleluya. Secerah
haleluya Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi memproklamasikan kemerdekaan kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dilimpahi oleh Tuhan. Harus berkeluarkan suara kita memuji Tuhan bersama-sama. Kasih setiamu Tuhan. Katakan doa. Kasih setiamu yang abadiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab alasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar dari mari mengaku di hadapan aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk kemuliaan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sebuah anugerah Tuhan bagiku. Sekali dari awal kita pujian ini, kita selalu angkat suara memuliakan Tuhan. Kasih setiamu yang baik. Kasih setiamu yang bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab alasanku dipakai segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk kemuliaan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sebuah anugerah Tuhan bagiku, atas sebuah anugerah, atas sebuah anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama berpegangan di hadapan Tuhan. Karena luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Masih bersuka cita Bapak Ibu? Silakan duduk. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dilimpahi oleh Tuhan. Dan hal ini perlu untuk kita selalu deklarasikan dalam hidup kita, dalam iman kita. Baik Bapak Ibu, kita akan diberkati oleh kesaksian WCC pada saat hari ini untuk memuliakan Tuhan. Waktu dipersilakan untuk WCC.
Kesaksian yang sangat sungguh memberkati setiap kita. Biarlah lewat kesaksian pribadi juga kita semakin dikuatkan dan semakin sadar atas segala kekuatan yang terus dilimpahi oleh Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Sebelumnya, angkat pujian penghantar firman Tuhan dan katakan, jadikan kami satu. Jadikan
kami berbeda karakter, tetapi saat Engkau memberikan kami satu wadah, yaitu GKPJ Regensi di tempat ini, kami adalah satu kesatuan, satu tubuh Kristus, yang artinya kami harus saling bersama-sama, kami harus bersatu untuk membangun tubuh Kristus yang ada di GKPJ Regensi ini. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami saat ini, kami mau bersama-sama merenungkan satu bagian firman-Mu. Firman-Mu yang adalah satu kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami agar kami boleh dapat memahami setiap apa yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, agar dapat memaparkannya dengan baik oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita tadi sudah begitu luar biasa, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh antusias gitu ya. Nah, kita mau bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang di tema bulan Agustus ini, karena memang suasana kemerdekaan, jadi kita diingatkan bagaimana saat para pahlawan ya merebut kemerdekaan Indonesia ini, mereka membutuhkan satu tim yang baik sehingga dapat merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan dengan tema teamwork. Kita belajar dari Daud dan Yonatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar Daud dan Yonatan, tentu saja yang terlintas di dalam pemikiran kita adalah sebuah persahabatan. Teamwork yang baik yang dapat kita pelajari hari ini adalah dari persahabatan Daud dan Yonatan. Mari kita akan membuka bersama-sama naskah Alkitab kita dari kitab 1 Samuel 18 ayat yang pertama hingga yang kelima. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang kelima. Seperti biasa kita akan baca secara silih berganti. Saya akan bacakan ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, dan ayat yang kelima kita akan baca secara bersama-sama. Bisa ditampilkan? Belum? Ya. 1 Samuel 18 Samuel 18 ayat 1 sampai yang kelima. Sudah ya? Saya akan baca. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kita sama-sama 2, 3. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih yang menjadi pelaku firman-Nya yang hidup. Ya, kata sahabat, ya, kata sahabat ini dapat diartikan sebagai kedekatan seseorang yang saling merasa sayang satu dengan yang lain, ya. Kedekatan seorang akan yang lain yang saling menghargai, saling menghormati, dan juga boleh dikatakan sebagai teman yang sangat intim. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat pengertian daripada sahabat yang seperti saling menghormati, saling menghargai, dan sangat intim gitu ya, kita melihat hal ini juga pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Yohanes, ya, Injil Yohanes 15 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Di sana Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang sahabat itu adalah
Dikatakan seorang yang dapat melakukan apa yang diperintahkan. Ya, itu. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita adalah sahabat Tuhan Yesus jika kita ini berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang diberitahukan kepada kita untuk kita lakukan, itulah yang harusnya kita lakukan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi Bapak Ibu, kira-kira apa sih sebenarnya yang kita pikirkan tentang arti tentang sahabat? Apa yang ada di pikiran kita tentang seorang sahabat? Kalau Tuhan Yesus bilang, kalau seorang sahabat itu adalah yang melakukan segala apa yang diperintahkan. Tetapi kira-kira apa yang kita pikirkan tentang seorang sahabat? Biasanya di dalam tradisi pikiran kita, idealnya yang kita harapkan adalah seorang sahabat itu adalah seorang yang dapat menjadi tempat kita bercerita segala sesuatu. Seorang yang dapat kita percayai dan tidak pernah mengkhianati kita. Atau juga yang ada di dalam pikiran kita adalah seorang sahabat itu adalah seorang sahabat yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati kita. Itu idealnya di dalam pikiran kita. Bukankah seperti itu? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bahkan seorang sahabat dikatakan sebagai seorang yang mengerti segala sesuatu. Bahkan dia mengasihi kita secara utuh. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah ada seorang sahabat yang seperti yang kita pikirkan tadi? Seorang sahabat yang tidak pernah menyakiti hati kita, seorang sahabat itu yang tidak pernah mengkhianati kita, yang selalu dapat kita percaya. Bukankah yang terjadi sungguh berbeda, bukan? Ya, tidak seorang pun sahabat yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita harapkan. Ya, inilah kenapa kita seringkali kecewa, seringkali kita tersakiti, bahkan seringkali kita marah. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan tentang arti seorang sahabat itu ternyata salah, tidak sesuai dengan kriteria kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pikir sahabat itu adalah orang yang tidak pernah menyakiti kita, tetapi realitanya adalah mereka adalah orang yang menyakiti kita. Karena apa? Realitanya orang yang paling dekat itulah yang dengan mudah dapat menyakiti kita, dan itu termasuk sahabat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, lalu bagaimana sahabat sejati itu? Jika demikian, bagaimana sahabat sejati itu? Kalau kita lihat, kita buka bersama-sama di dalam kitab Amsal 27 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan tentang sahabat sejati? Kita buka bersama-sama Amsal 27 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat yang ke-6 dikatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sekali lagi ya, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nah, kitab Amsal ini mengingatkan kita bahwa seorang sahabat itu bukan berarti tidak pernah menyakiti kita. Seorang sahabat itu tapi akan selalu membangun, mendorong, sekalipun kadang-kadang kita tersakiti. Dalam kitab Amsal dikatakan seorang kawan itu memukul dengan maksud baik. Artinya apa? Dia mengingatkan, mungkin kata-katanya menyakiti, mungkin kata-katanya melukai kita, tetapi itu untuk mendorong kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu memilih dipukul dengan maksud baik atau dicium berlimpah-limpah, ternyata di belakangnya seperti Yudas dikhianati? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah seringkali kita melihat, wah kalau orang baik-baik sama kita, wah ini baik sekali ya. Tetapi saat kita ditegur karena kesalahan kita menjadi marah. Padahal apa? Teguran itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat sejati adalah seorang yang di hadapannya kita dapat tampil apa adanya, ya, tampil apa adanya tanpa takut, wah nanti akan terjadi kesalahpahaman, gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Salomo bahwa seorang sahabat itu
menaruh kasih setiap waktu. Artinya apa? Di dalam segala keadaan seorang sahabat itu adalah selalu menaruh kasih, gitu ya. Dalam keadaan ya ditegur pun ya tetap kasih, ya, tetap kasih. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat tadi dari firman Tuhan yang sudah kita baca, melalui kisah persahabatan Daud dan Yonatan, kita dapat belajar bahwa ternyata di dalam membangun persahabatan itu dituntut kesejajaran, ya. Di dalam sahabat itu maksud saya tidak menuntut kesejajaran, ya, tidak menuntut kesamaan, tetapi menerima perbedaan, kelebihan dan kelemahan itu sebagai keunikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat siapa itu Daud dan Yonatan, perbedaannya sungguh sangat mencolok, ya. Daud adalah hanya seorang pegawai, yang tadinya dia seorang pengembala, yang akhirnya dia menjadi seorang ya pegawai lah, ya, dikatakan sebagai pegawai. Kenapa? Dia sebagai pemimpin perang di kerajaan Israel dan Saul sebagai rajanya. Dan kalau kita lihat Yonatan, dia adalah seorang putra mahkota, ya, seorang putra mahkota. Perbedaannya sungguh amat mencolok. Si Daud biasa hidup di mana? Di padang, di dalam pengembalaan domba. Sedangkan Yonatan dia biasa hidup di istana. Sungguh berbeda, ya. Tetapi kita lihat di sini, kenapa dua orang yang berbeda di dalam keadaan yang berbeda, di dalam pasti hal-hal banyak perbedaan, gitu ya, banyak perbedaan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Daud dan Yonatan bisa menyatukan hati, bersatu hati, bisa bersama-sama menjadi seorang sahabat. Daud merupakan seorang yang amat dekat dengan Yonatan, ya, dengan segala latar belakang yang sangat berbeda, tetapi mereka bisa bersama. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang menjadi alasan mereka bisa dapat bersama-sama? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab menggambarkan bahwa relasi persahabatan Daud dan Yonatan ini digambarkan dengan sebuah kata yang tadi di depan kita lihat, bagaimana berpadulah jiwa mereka, ya. Ada perpaduan jiwa, ya. Dua kata penting yang menggambarkan persahabatan Yonatan itu adalah berpadulah jiwa. Kalau kita lihat berpadulah ini dari akar kata kasar, ya, kasar dari bahasa Ibrani, dia artinya bersekongkol. Sedangkan mengikat, ya, bersekongkol atau membuat lebih kuat atau mengikat. Sedangkan biasanya ini juga dipakai untuk menggambarkan sebuah kekompakan, gitu ya. Dan juga seringkali ini digambarkan sebagai sebuah relasi persahabatan yang dicontohkan seperti ikat pinggang, ya. Ikat pinggang itu kan erat, gitu ya. Sebuah ikat pinggang yang mengikat. Jadi kita lihat bahwa relasi yang digambarkan di sini adalah relasi yang sangat kuat. Jadi saat firman Tuhan menjelaskan berpadulah jiwa Daud dan Yonatan, ini menggambarkan sesuatu yang ikatannya kuat, ya. Yang kuat artinya tidak mudah untuk dilepaskan. Nah, kalau kita lihat bahwa kata penting yang kedua di sini adalah jiwa. Yang selain berpadu, dikatakan berpadulah jiwa. Artinya apa? Jiwa itu adalah berarti dari akar kata nepes yang artinya kehendak atau pikiran. Jadi maka persahabatan Daud dan Yonatan itu dapat diartikan sebagai apa? Kehendak dan keinginan mereka yang menyatu. Jadi kehendak dan keinginan mereka itu sudah menyatu, sedangkan hati dan pikiran mereka juga terikat kuat. Artinya apa? Sudah sukar untuk dilepaskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi keinginan, kehendak dan pikiran mereka itu sudah menjadi kompak. Kalau namanya kita udah kompak, tentu saja susah untuk dilepaskan, ya. Kalau kita sudah kompak, susah untuk dipisahkan. Jadi kalau kehendak, keinginan dan pikirannya saling mengikat, kompak dan menyatu, maka ini juga akan menjadi satu fondasi yang membuat mereka apa? Mereka akhirnya bisa saling menerima dan saling mengakui. Kalau kita lihat di sini, Yonatan dan Daud ini saling menerima kelemahan.
masing-masing. Pasti Yonatan punya kelemahan, Daud juga punya kelemahan, tetapi mereka akhirnya saling menerima satu dengan yang lain. Yonatan dan Daud juga saling mengakui kelebihan mereka. Kalau kita lihat, Daud di dalam segala kelebihannya, dia adalah seorang panglima tentara yang dia sudah dapat membunuh Goliat. Itu satu. Setelah itu, dia juga setiap kali dia memimpin perang, dia juga dapat mengalahkan, dikatakan berlaksa-laksa musuh. Dan ingat, Yonatan juga bukan orang sembarangan. Dia dikatakan bahwa dia juga adalah seorang panglima perang. Dia sudah memiliki keahlian perang, ya. Tapi di sini kita lihat bahwa mereka saling mengakui kelemahan dan kekurangan dan bahkan mengakui kelebihan di antara mereka, sehingga mereka bisa bersatu padu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi melalui kisah persahabatan Daud dan Yonatan ini memberikan sebuah penjelasan penting dalam kehidupan kita, bagaimana cara membangun persahabatan. Persahabatan itu tidak menuntut kesejajaran, tidak menuntut kesamaan, tetapi menerima perbedaan, menerima kelemahan dan kelebihan itu sebagai sebuah keunikan. Jadi kalau seseorang memiliki kelemahan, seseorang memiliki kelebihan, anggap bahwa itu sebuah keunikan yang kalau dipadukan itu akan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Jadi seorang sahabat itu tidak akan menuntut sahabatnya sama dengan dirinya. Seorang sahabat yang baik adalah tidak akan menuntut seseorang mengikuti keinginannya, tetapi akan menghargai perbedaan yang ada dan menganggap bahwa itu sebagai keunikan yang dimilikinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan hari ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita harus dapat membangun persahabatan itu dengan prinsip yang benar, menerima kelemahan dan juga mengakui keberadaan sahabat kita sebagai sebuah keunikan untuk saling memperlengkapi. Sahabat itu bukan kata-kata belaka, ya. Sahabat itu bukan hanya sebuah kata yang tidak memiliki makna, tetapi menjadi seorang sahabat berarti harus siap berani berkorban. Inilah yang ditunjukkan oleh Yonatan, ya. Dia menunjukkan bagaimana dia sudah rela berkorban dari sahabatnya Daud. Kalau kita lihat bahwa Raja Saul, ayahnya Yonatan, adalah orang yang sangat membenci Daud, gitu ya. Bahkan menganggap Daud sebagai musuh, gitu ya, dan berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi kita lihat di sini, meskipun Daud statusnya sebagai orang yang dimusuhi oleh ayahnya, tetapi Yonatan menunjukkan pengorbanannya. Bagaimana dia mempertaruhkan gelar yang baik, ya, gelar yang baik sebagai anak yang baik dari seorang Saul, yang akhirnya bisa dikatakan dia adalah anak yang menentang orang tuanya. Karena apa? Memang orang tuanya salah, gitu ya. Karena Saul melakukan kesalahan, dia berani untuk membela Daud meskipun dia juga rela berkorban. Bisa-bisa dia juga dibunuh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat dari firman Tuhan, ya, di dalam ayat yang selanjutnya, bagaimana kita lihat bahwa dalam masa Daud bersembunyi dari kejaran Saul, kita melihat bagaimana ternyata Yonatan sebagai seorang sahabat, dia berusaha meyakinkan Daud, bagaimana dia menyemangati Daud. Karena apa? Pasti kamu nanti akan ditolong oleh Tuhan. Pasti Tuhan selalu menyertai kamu. Diberikan semangat sebagai seorang sahabat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kepada kita hari ini juga memberikan sebuah pengajaran bahwa kita ini adalah sebuah teamwork yang hebat, ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai sebuah teamwork yang hebat, maka akan tercipta sebuah ikatan yang saling terikat, keinginan yang saling menyatu dan juga saling menerima di dalam keunikan. Teamwork ini dapat kita mulai dari mana? Teamwork ini dapat kita praktekkan di dalam keluarga kita. Misalnya dalam relasi suami istri. Suami harus dapat menjadi sahabat istri. Suami harus dapat menjadi sahabat
bagi istrinya. Bukan berarti sahabat itu harus orang lain, bukan ya. Tetapi suami istri harus menjadi sahabat. Artinya apa? Saling terikat satu dengan yang lainnya. Memang sebagai tugasnya sebagai suami dan istri, tetapi dia juga harus menjadi tim yang baik ya. Tim yang baik sebagai sahabat, saling mengingatkan, saling mendukung, saling mendorong, meskipun kadang-kadang tersakiti, tetapi namanya tim yang baik ya. Meskipun tersakiti tetap saling mendukung dan mendorong, tidak melepaskan ikatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan orang tua dan anak-anak. Bagaimana orang tua juga harus dapat menjadi sahabat bagi anak-anak. Jangan bilang, wah saya orang tua, anak-anak harus menghormati saya. Tetapi jadilah orang tua yang dapat menjadi sahabat bagi anak-anak. Artinya apa? Anak-anak merasa nyaman, anak-anak bisa nyaman, bisa curhat, gitu ya. Bisa menjadi, anak-anak ini bisa merasa wah yakin, merasa gimana ya, kalau orang bilang adem gitu ya, kayak nggak mau lepas lah gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi orang tua harus berusaha dapat menjadi sahabat bagi anak-anak. Anak-anak sudah nyaman bercerita, nyaman tukar pikiran. Pertanyaannya adalah, jikalau anak-anak tidak lagi nyaman bercerita kepada kita harus belajar apa yang salah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata beberapa tahun belakangan ini tingkat kenakalan remaja dan juga tentang narkoba ini makin meningkat, dan ketegangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga itu ternyata semakin parah. Banyak pengamat yang menyimpulkan ternyata penyebabnya adalah apa? Bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga karena hubungan keluarga yang renggang. Tidak ada kenyamanan, tidak ada atmosfer persahabatan di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga keadaan di dalam rumah tangga tidak lagi nyaman. Anak-anak nggak nyaman di rumah, orang tua juga demikian, gitu. Merasa nggak nyaman dengan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini sebenarnya sudah didominasi dari sejak turun temurun, gitu ya. Dari generasi ke generasi, relasi yang dibangun itu adalah relasi hierarki. Jadi seorang suami segala sesuatu harus ikuti, gitu ya. Anak-anak pokoknya nggak boleh mengajukan usul, gitu ya. Artinya apa? Pokoknya apa yang dikatakan, kalau kepala keluarga yang ngomong A, semua ikut. Gitu. Kalau dulu kalau papa lewat, gitu ya, kayak kami dulu gitu, kalau papa lewat dan gitu aja dah, kita udah diem. Meskipun tadi ribut sama saudara, kalau udah papa dari depan langsung lewat, udah denger batuknya aja, kita udah diem, gitu ya. Jadi apa? Ini adalah salah satu hal yang sebenarnya sudah terdekte dari zaman dulu, gitu ya. Nah, sehingga hal ini mengakibatkan apa? Anak-anak merasa canggung untuk ngomong sama orang tua, apalagi curhat. Nah, tapi hal inilah yang harus kita perbaiki. Hal inilah yang harus kita bereskan. Artinya apa? Seharusnya orang tua menjadi tempat yang nyaman bagi anak bisa curhat. Anak juga merasa nyaman kepada orang tua. Karena apa? Ada ikatan persahabatan. Ya. Ada ikatan persahabatan, ada atmosfer persahabatan di antara satu dengan yang lain. Makasih loh Senita. Ya, jadi di dalam kehidupan kita itulah yang sering terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kisah tentang Roni Pati Nasarani, seorang pemain sepak bola legend dari Indonesia, gitu ya. Bagaimana kehidupannya yang luar biasa di dalam karirnya yang luar biasa, tetapi saat dia melihat kedua anaknya terlibat di dalam kasus narkoba, dia meninggalkan pekerjaannya dan dia merangkul anaknya, bukan memarahi atau menjauhi anaknya dan bukan menyalahkan anak,
dia merangkul anaknya, menjadi sahabat bagi anak-anak. Dan pada akhirnya anak-anaknya bertobat dan keluarganya dipulihkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah cara membangun teamwork di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kita menjadi teamwork yang baik? Kita harus menciptakan atmosfer persahabatan di tengah-tengah keluarga, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, sehingga semuanya menjadi baik adanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selain membangun teamwork di dalam keluarga, kita juga harus membangun relasi persahabatan, teamwork kok di dalam komunitas kita, yaitu dengan sikap rela berkorban. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua orang pria yang bersahabat. Mereka ini bernama Albert Dürer dan Hans. Ya, mereka ingin sekali masuk ke sekolah seni lukis dan seni pahat. Nah, masalahnya adalah mereka ini tidak mempunyai uang sama sekali, tetapi mereka ini adalah dua orang sahabat. Ya. Kemudian Hans mempunyai ide untuk mengatasi masalah ini. Dia bilang kepada siapa Albert, dia bilang, Albert, aku akan bekerja, ya, aku akan bekerja. Nanti kamu yang kuliah, ya, aku mencari uang untuk kamu kuliah. Nanti kamu yang kuliah, setelah kamu lulus dan jadi pelukis, maka Albert akan membiayai kuliahan, gantian gitu maksudnya ya. Gantian dulu, kamu yang kuliah dulu, nanti aku yang cari uangnya untuk menguliahkan kamu. Tetapi kalau kamu udah lulus nanti gantian. Nah, Bapak Ibu singkat cerita, Han bekerja sebagai kuli bangunan. Lalu Albert masuk ke sekolah seni lukis dan pada akhirnya benar si Albert ini lulus. Dan pada saat dia lulus, dia pergi ke rumahnya Han. Di sana dia lihat ternyata Han ini sedang berlutut, ya, sedang berlutut dan dia melihat kedua belah tangan sahabatnya ini mengarah ke atas. Jadi dia melihat tangannya Hans. Ya. Nah, pada saat itu dia mendengar Hans sedang berdoa sambil menangis. Oh Tuhan, tanganku sudah menjadi kaku dan kasar. Tanganku tidak bisa lagi untuk dipakai untuk melukis. Biarlah Albert saja yang menjadi pelukis. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata pekerjaan Han ini sebagai seorang kuli bangunan ini membuat tangannya Han yang tadinya halus ya, bisa melukis dengan baik, akhirnya apa? Kaku dan kasar, sehingga dia sudah kesulitan lagi untuk melukis. Akhirnya dia merelakan, ya biarlah Albert aja lah yang menjadi seorang pelukis. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita ini kita lihat apa yang dilakukan oleh Han ini tentunya tidak bisa dilupakan oleh Albert seumur hidupnya. Karena apa? Dia sudah menjadi pelukis berkat siapa? Berkat Hans temannya. Itulah sebabnya akhirnya Albert mengabadikan kasih dan pengorbanan sahabatnya ini dengan membuat sebuah lukisan yang diberi nama tangan yang berdoa. Nah, sering kita lihat ya, bahkan orang menempel ada gambar tangan yang berdoa. Ya, di sana itu yang sangat tekan. Itu adalah mengingatkan Albert bagaimana kasih seorang Han yang rela, ya, tangannya Hans yang rela untuk menolong Albert supaya Albert bisa menjadi pelukis seperti yang diimpikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita ini juga ingin memiliki sahabat seperti Hans, seorang sahabat yang penuh kasih dan juga rela berkorban bagi kita. Mungkin kita juga ingin supaya kita menjadi sahabat yang terbaik bagi sahabat kita. Persahabatan Albert dan Han ini adalah persahabatan yang sejati. Contoh persahabatan yang sering kali kita idamkan dan kita kembangkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah persahabatan ini kita melihat bahwa sebuah komunitas akan menjadi teamwork yang hebat ketika kita rela mengorbankan diri untuk orang lain. Ketika kita ini rela menghargai keunikan orang lain. Ketika ini berusaha untuk melupakan kebaikan kita dan merekam kebaikan orang lain. Jadi ada 3 ya. Teamwork yang hebat di dalam komunitas kita adalah jikalau kita rela mengorbankan diri kita untuk orang lain
Kita rela menghargai keunikan orang lain dan kita melupakan kebaikan kita dan merekam kebaikan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada kisah ilustrasi ya yang sangat memberkati gitu ya, dan agak lucu juga sebenarnya ya. Ada seorang sepasang suami istri yang baru pulang dari belanja gitu. Pada saat dia belanja membuka barang belanjaannya, ternyata ada seekor tikus yang sedang memperhatikan sepasang suami istri ini. Nah, dia lihat ini ada makanan kira-kira gitu. Ada makanan ini pasti. Nah, tetapi ternyata perkiraan tikus ini salah. Ternyata apa? Dia melihat ada yang dibawa oleh sepasang suami istri adalah perangkap tikus. Nah, saat dia melihat akhirnya dia kaget dan dia pergi keluar. Dia menyampaikan kepada teman, Bapak itu yang punya rumah, tuan rumah sekarang sudah membeli perangkap tikus. Lalu temannya bilang, wah itu kan bukan sesuatu, itu kan nggak ngapa-ngapain buat aku, nggak ada apa-apanya buat aku. Lalu dia pergi ke temannya yang lain, pada kambing gitu ya. Dia bilang, ada perangkap tikus, Tuhan sudah membawa perangkap tikus. Lalu kami bilang, wah sedih juga ya, tapi itu nggak apa-apa buatku. Akhirnya tikus pergi ke tempat lain lagi. Dia menemui seekor sapi. Dia bilang, ada perangkap tikus di rumah. Dia bilang, itu kecil, itu nggak berarti apa-apa buatku. Lalu setelah itu dia pergi kepada siapa? Kepada ayam. Ayam, ada perangkap tikus di rumah. Tuhan sudah membeli. Lalu dia bilang apa ayam? Itu nggak berarti apa. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Akhirnya sang tikus kembali ke rumah dengan pasrah. Karena apa? Dia tidak mendapatkan satu jawaban pun yang dapat mengenakan hatinya gitu ya. Pada saat dia melihat perangkap tikusnya, lalu dia bilang, di tengah malam ternyata ada seekor ular berbisa masuk ke dalam rumah. Dan ternyata ekor dari ular itu nyangkut di perangkap tikus. Akhirnya apa yang terjadi? Karena ada suara kelopak-kelopak gitu, si istri dari pemilik rumah ini dia keluar. Karena dia tidak menyadari, dia menganggap bahwa ada tikus gitu, tikus yang masuk. Ternyata dia tanpa dia sadari, karena yang terjepit hanya ekornya, kepalanya langsung menggigit si ibu ini, ya, kaki ibu ini. Dan pada akhirnya ibu ini dibawa ke rumah sakit. Dia merasakan demam yang luar biasa. Dia dibawa pulang, dikasih obat, dibawa pulang. Terus yang terjadi apa? Dia merasa badannya rasanya demam. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia minta dibikinkan sop ceker ayam. Katanya kan biasanya kalau demam, kalau makan sup ayam itu kan agak enakan gitu ya. Lalu dipotonglah ayam, lalu dibikinlah sop. Setelah beberapa kemudian ternyata ibu ini tidak juga sembuh. Lalu ada beberapa orang temannya menyarankan, lebih baik kasih makan dia, bikinkan hati kambing. Lalu karena dia punya kambing di belakangnya, dipotonglah kambing. Akhirnya dipotonglah kambing dan diambil hatinya. Nah, ternyata istrinya ini tidak juga sembuh dan bahkan akhirnya meninggal dunia. Banyak sekali orang datang di pemakaman itu dan akhirnya dia juga menyembelih sapinya yang dimakan oleh orang-orang yang datang ke ayam. Bapak Ibu, dari kejauhan si tikus menatap dengan penuh kesedihan. Beberapa hari kemudian dia melihat bahwa perangkap tikus itu sudah tidak digunakan lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini ada hal yang dapat kita petik. Suatu hari ketika kita mendengar seseorang kesulitan, kita seringkali mengira bahwa itu bukan urusan kita. Seperti halnya tadi ya, teman-temannya si tikus. Pikirkan sekali lagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jikalau ada seseorang atau sahabat yang memerlukan bantuan kita, menceritakan keluh kesahnya kepada kita, jangan bilang saya tidak ada urusan. Kita berasa cuek, tetapi biarlah kita peduli kepada mereka. Jadilah sahabat yang baik bagi mereka.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi teamwork yang baik, baik itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita. Jadilah sahabat yang baik. Ciptakan atmosfer persahabatan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, supaya apa? Kehidupan kita menjadi berkat bagi anak-anak kita, baik bagi lingkungan kita, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang membutuhkan kita, mereka pun juga dapat diberkati dengan apa? Persahabatan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kita, dan kita boleh menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi orang-orang yang di sekitar kita. Coba katakan sebelah kanan kiri, aku mau menjadi sahabat. Ya, ingat ya, suami harus menjadi sahabat bagi istrinya, istri harus menjadi sahabat bagi suaminya, orang tua harus menjadi sahabat bagi anak-anak, dan anak-anak jadilah sahabat bagi orang tua. Ya, kiranya Tuhan memberkati setiap kita, menjadikan kita sahabat-sahabat yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini, mengingatkan kami bagaimana kami hidup di tengah-tengah keadaan kami saat ini. Firman-Mu sudah mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi sahabat, kami boleh menciptakan atmosfer persahabatan, baik di tengah-tengah keluarga kami, baik itu juga di tengah-tengah komunitas kami. Jadikanlah Tuhan kami sahabat yang baik, jadikanlah kami sahabat yang dapat mendukung, mendorong sahabat-sahabat kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah selesai diberitakan, tetapi biarlah firman-Mu terus termateraikan di dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi pelaku firman yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan sembahyang kami. Amin. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Saudara Lydia yang sudah menyampaikan firman yang luar biasa, dan diberkatilah setiap kita yang mendengar, terlebih yang melakukan firman Tuhan pada saat hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk menunjukkan respon kita yang sudah menerima firman Tuhan, marilah kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal penabita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita untuk pemuliaan nama Tuhan. Hari ini persembahan diadakan 2 kali untuk khas dan diakonia. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dapat melakukan transfer di rekening GKPJ Regency seperti yang ada di warta gereja. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada hari ini terambil dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Marilah kita memberi sebagai rasa syukur kita dan respon iman kita akan kisah dan kasih Allah melalui Kristus yang telah menderita untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita angkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Betapa hatiku sembari kolekta di jalan.
Persembahan yang sudah kami berikan sungguh tidak ada bandingnya bila kami bandingkan dengan kebaikan Tuhan yang tidak ada hentinya dalam hidup kami. Tetapi dengan rasa syukur dan dengan rasa rindu yang besar, biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk memakai seluruh hidup kami menjadi alat Tuhan, menjadi teamwork, menjadi sesuatu yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan Tuhan, menjadi dupa yang harum, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita menaikkan doksologi puji Allah Bapa Putra. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali arti dari sebuah persahabatan. Tuhan, persahabatan yang terus menerus Engkau wujudkan di dalam kehidupan kami lewat keunikan dan juga berbagai situasi dan kelebihan karakter kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau belajar untuk menjadi sahabat bagi orang lain dan menghargai keunikan dari orang-orang yang ada di dekat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersuka cita juga untuk anugerah-Mu, khususnya bagi seluruh para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan semangat dan sukacita yang baru, dan kami berdoa pakai mereka lebih heran untuk kemuliaan-Mu, dan khususnya juga bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah ikut beribadah bersama-sama dengan kami, baik ibadah secara tatap muka maupun lewat online. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan untuk rencana dan program gereja-Mu di tempat ini, khususnya di dalam perayaan HUT ke-25 gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan mencukupkan dana yang kami butuhkan, dan kami berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, bahkan panitia dalam segala usaha mereka. Tuhan nyatakan kasih-Mu, sehingga Tuhan berkat-Mu melimpah juga dalam kehidupan mereka. Dan juga program berikutnya yang menjadi program unggulan kami, yaitu renovasi gereja kami yang mungkin akan kami mulai tahun depan. Tuhan nyatakan kasih-Mu, Engkau Allah yang setia, yang mencukupkan dana yang kami butuhkan. Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan saat ini tim yang sedang bergerak untuk membuat perhitungan dan berbagai rancangan-rancangan lainnya, Tuhan juga memberkati panitia PPG. Engkau juga berkati, dan seluruh PP dan majelis MP Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Selama 1 minggu ke depan kami seluruh jemaat beraktivitas seperti biasa. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang bekerja. Engkau memberkati pekerjaan jemaat di tempat ini. Biarlah mereka menikmati pekerjaan dengan begitu luar biasa. Dan Tuhan, kami berdoa melalui pekerjaan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat dalam segala usaha mereka. Kami rindu melalui usaha mereka juga Tuhan, mereka melihat ada anugerah yang terjadi dalam hidup mereka, dan mereka semakin menyenangkan hati Tuhan
Berkati jemaah-Mu yang dalam studi, dan berkati juga khususnya bagi jemaah-Mu dalam berkeluarga. Berkati rumah tangga jemaah-Mu di tempat ini, agar mereka membangun relasi persahabatan sebagai tim yang saling bekerja sama. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami berpisah satu dengan yang lain. Satu hal yang kami tahu, bahwa setiap pergumulan jemaah-Mu di tempat ini, mungkin sakit penyakit, persoalan apapun, Tuhan sembuhkan yang sakit, dan Tuhan ubah pergumulan menjadi sukacita, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang dahsyat. Terima kasih, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Ketika engkau membangun relasi persahabatan di dalam keluarga, di dalam tim dan komunitasmu, dan dimanapun engkau berada, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ternyata saudara, relasi persahabatan itu menjadi sebuah rahasia di dalam keluarga. Kita menjadi tim, saudara ya. Jadi biasanya selama ini kita memakai relasi hierarki. Hierarki itu apa? Wah, saya orang tua, anak, kamu anak, kayak gitu ya. Saya suami, kamu istri, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyimpulkan relasi persahabatan dalam keluarga begini. Sekalipun engkau marah, cintaku tidak pernah berubah. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, sekalipun engkau marah, cintaku tidak berubah. Oke, silakan kita mendengarkan wakil gereja. Hari ini terima kasih untuk semuanya sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar semua semakin diberkati di dalam pelayanan. Diimbau kepada jemaat untuk terus mendukung kegiatan kotak PPG dan juga penggalangan dana renovasi gereja GKBJ Regensi. Jumlah pemasukan dana dapat dilihat di warta gereja yang akan dibagikan di grup WA Info GKBJ. Kedua, untuk dana abadi, diberitahukan kepada jemaat bahwa pendaftaran untuk peserta iuran abadi untuk tahap pertama sudah ditutup. Pendaftaran tahap kedua akan dibuka pada bulan Januari. Bagi jemaat yang sudah mendaftarkan diri menjadi peserta iuran abadi, silakan membayarkan iuran kepada saya. Hari ini pembinaan baptis dan katekisasi di gereja dan pembinaan dosa-dosa KOB di ruang kelas balita. Diharapkan selesai ibadah kumpul di ruang yang dimaksud. Terima kasih. Untuk dana nata dan food, diberitahukan kepada jemaat bahwa tahun ini kita akan merayakan food ke-25 gereja kita.
Dana yang dibutuhkan sekitar 22.350.000. Silakan jemaat mendukung dana ini melalui kolektor, janji imam, dan amplop serta basar. Mulai hari ini panitia PPKS akan menyediakan basar berupa makanan. Diharapkan kepada jemaat untuk mendukungnya dengan cara membeli. Pemberkatan pernikahan kepada Stefanus dan saudari Jessica Nirwana dilaksanakan pada hari Sabtu 17 September 22. Gladi resik serta pelayanan pastoral kepada kedua mempelai dan orang tua dilaksanakan Kamis 15 September 22 jam 17. Pertemuan kedua mempelai dengan BP Majelis dan MP dilaksanakan Minggu 4 September. Mohon jemaat mendukung mempersiapkan pemberkatan nikah ini. Selamat datang kepada jemaat yang baru. Jemaat yang setia. Terima kasih. Mari kita membacakan visi dan arah rohani GKBJ. Silakan berdiri. Visi gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh menyerupai Kristus dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Misinya setia mengikuti KPC dan ibadah raya, komitmen melakukan LDM. Silakan duduk. Ada waktu tambahan. Silakan Win. Makasih Bu Ocha. Selamat siang semuanya. Ini ada waktu tambahan untuk Bapak nanti selesai ibadah jangan pulang dulu. Kebetulan ini ada surat dari anak KUG. Jadi tadi saya waktu datang, anak KUG nanya, "Om, mama saya kesaksian nyanyi. Papa saya kapan?" Terus saya tanya, "Papa kamu siapa namanya?" "Papa Alianus," katanya. Jadi mohon Bapak selesai ibadah jangan pulang dulu. Kita latihan satu lagu. Ya, satu lagu cuma sebentar latihannya, ya kan. Lagunya Hidup Ini Ada Kesempatan. Ingat ya pepatah, pantang pulang sebelum latihan. Oke, selamat siang.